Desa Tenganan merupakan sebuah desa tradisional di Bali. Desa yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ini merupakan salah satu dari ketiga Baliaga, yaitu Trunyan, Sembiran, dan Tenganan. Baliaga adalah desa yang masih mempertahankan pola hidup yang tata masyarakatnya mengacu pada aturan tradisional adat desa yang diwariskan nenek moyang mereka. Bentuk dan besar bangunan serta pekarangan, pengaturan letak bangunan, hingga letak pura dibuat dengan mengikuti aturan adat yang secara turun-temurun dipertahankan. Seperti pada umumnya desa-desa di Bali itu kan dikenal ada dua sistem pemerintahan, ada yang adat, ada yang dinas. Nah, kalau Tenganan Pegeringsingan itu mengacunya kepada desa adat. Desa adat Tenganan Pegeringsingan adalah salah satu desa adat yang ada di wilayah administratif Desa Dinas Tenganan. Jadi kalau orang menyebut desa Tenganan itu biasanya yang diacu adalah desa dinasnya. Kemudian kalau menyebutnya desa Tenganan Pegeringsingan itu yang dirujuk adalah desa adat. Jadi di dalam desa Dinas Tenganan ini ada 3 desa adat. Salah satunya adalah Tenganan Pegeringsingan, kemudian ada juga desa adat Bumung, dan lagi satu adalah desa adat Tenganan Dautukan. Nah, dari ketiga desa adat tersebut memang desa adat Tenganan Pegeringsingan inilah yang memiliki luas wilayah paling luas. Jadi kalau desa Dinas Tenganan sendiri itu luas wilayahnya kurang lebih 1.300 hektar. Sementara desa adat Tenganan sendiri, Tenganan Pegeringsingan sendiri itu luasnya mencapai 917,2 hektar. Jadi kurang lebih 70% wilayah desa Dinas Tenganan itu adalah wilayah adatnya Tenganan Pegeringsingan. Gitu. Jadi supaya jelas dulu ini. Kemudian mengenai sejarah desa adat Tenganan Pegeringsingan sendiri, itu secara pasti kami sebagai warga adat itu tidak punya catatan jelas terkait dengan kapan sesungguhnya desa ini mulai ada. Namun dari beberapa catatan prasasti yang terdapat di beberapa desa di Karangasem, khususnya di Kabupaten Karangasem, seperti Prasasti Tumbu namanya, kemudian ada Prasasti Ujung, itu diperkirakan desa ini atau desa adat Tenganan Pegeringsingan itu sudah ada sejak abad ke-11. Jadi abad ke-11 tahun 1040 Masehi, tanggal di mana Prasasti Ujung ini dikeluarkan oleh raja yang bertahta pada saat itu, disebutkan bahwa desa Tenganan ini ada, sudah ada, dan di desa ini adalah tempat suci bagi beberapa warga dari desa-desa tersebut. Jadi mereka bersembahyang ke desa ini. Kemudian catatan lain yang ada di desa ini adalah pernah terjadi sebuah kebakaran besar, Pak, di tahun 1841. Nah, kebakaran inilah yang secara praktis sebenarnya menghabiskan seluruh catatan tertulis mengenai desa ini, termasuk mungkin catatan sejarah asal usulnya dan juga dokumen-dokumen penting lainnya. Lalu kemudian para tetua leluhur kami pada saat itu mencoba menyusun kembali terkait dengan awig-awig atau aturan konstitusi adatnya. Itu setelah kebakaran ini selesai pada tahun 1842. Jadi aturan adat atau awig-awig dalam istilah luar, kalau istilah kami di sini disebut dengan pengeling-eling, itu selesai ditulis kembali setelah terjadi kebakaran besar pada tahun 1842 Masehi.
Kemudian di kalangan masyarakat sendiri itu berkembanglah sebuah cerita atau legenda yang boleh dikatakan menceritakan tentang asal-usul desa ini. Jadi dalam cerita tersebut dikisahkan ada sebuah kerajaan di daerah Bedulu. Bedulu itu ada di Kecamatan Belah Batu, kalau tidak salah Kabupaten Gianyar. Itu diceritakan pada saat itu ada seorang raja yang bernama Maya Denawa. Jadi raja ini dikenal karena melarang masyarakatnya itu untuk bersembahyang, sehingga di kalangan para dewa lalu diutuslah Dewa Indra untuk memerangi raja ini. Nah, singkat cerita, Raja Maya Denawa ini kemudian berhasil dikalahkan. Lalu setelah terjadi peperangan, menurut tradisi zaman itu dilaksanakanlah sebuah upacara pembersihan, namanya upacara Aswamedha Yajna. Salah satu sarana upakara utamanya itu adalah mengorbankan seekor kuda putih. Kuda yang direncanakan dipakai sebagai kurban ini, kemudian mendekati hari H itu hilang, tidak ada yang tahu kemana. Lalu oleh Dewa Indra kemudian diutuslah orang-orangnya untuk mencari kuda ini sampai ketemu. Setelah mencari beberapa waktu, ada yang mencari ke arah timur, ada yang ke arah utara. Kebetulan rombongan yang pergi ke arah timur inilah yang menemukan kuda ini, namun sayangnya sudah dalam keadaan mati gitu. Nah, oleh Dewa Indra lalu kepada mereka yang menemukan ini diberikanlah sebuah hadiah begitu, reward gitu, bahwa akan diberikan sebuah daerah untuk ditinggali seluas bau bangkai kuda ini bisa tercium. Nah, oleh orang-orang ini rupanya mereka cukup cerdik begitu, jadi bangkai kuda ini kemudian dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian ditaruh di beberapa tempat sehingga bau bangkai kuda ini bisa dicium dari mana-mana. Bahkan menurut cerita itu ada sepotong bangkai daging kuda ini dibawa berkeliling gitu, sehingga ketika yang menentukan ini berjalan sudah keliling kemana-mana, tetap saja bau ini masih bisa tercium. Namun karena Dewa Indra ini mempunyai kemampuan lebih begitu, jadi dia tahu sebenarnya itu, sehingga pada waktu tertentu hal itu kemudian dihentikan dengan mengatakan bahwa sudah cukup sekian, itu sudah cukup untuk kamu makan, begitulah kurang lebih, untuk menghidupimu sampai seluruh keturunan. Nah, wilayah inilah yang kemudian dipercaya konon sebagai desa adat Tenganan Pegeringsingan itu sendiri. Dan secara fisik memang di dalam wilayah desa adat ini ada beberapa pura atau tempat suci yang menurut ahli sejarah itu termasuk kategori peninggalan zaman batu besar, atau dalam istilah arkeologinya zaman megalitikum. Jadi di pura-pura ini terdapat batu besar yang ini terkait mungkin dengan cerita legenda kuda ini, di mana di dalam atau bentuk batunya ini sebagai simbolisasi bagian dari tubuh kuda ini. Seperti contoh misalnya ada namanya Pura Rambut Bule, itu letaknya di sisi utaranya desa. Dia itu seperti batu pilah yang dipercaya sebagai rambutnya kuda. Lalu ada Pura Kaki Dukun, penisnya kuda, palusnya kuda. Lalu ada Pura Taikik, kotorannya kuda. Kemudian ada Pura Penimbalan Kau, atau bahasa lokalnya Pura Pepun, itu paha kudanya. Kemudian ada Pura Batu Keben, itu dipercaya sebagai tempat di mana perut besarnya kuda itu ditaruh. Lalu kemudian ada sebuah daerah atau lokasi yang disebut dengan nama Batu Jaran, yang konon disitulah pertama kali bangkai kuda ini ditemukan. Jadi di masyarakat itu di satu sisi berkembang cerita legenda seperti itu, dimana kalau kita
runut secara sejarah, di antara raja-raja yang memerintah Bali kuno itu tidak ada yang namanya Maya Denawa begitu. Tapi kami sebagai masyarakat memang di satu sisi percaya dengan cerita legenda tersebut. Kemudian di sisi lain juga ingin mencari menurut catatan sejarah itu kapan sebenarnya desa ini mulai ada, dan sampai saat ini baru sebatas itulah yang kami ketahui. Jadi bisa disimpulkan mungkin desa adat Tenganan sendiri itu sudah eksis, sudah ada, bukan berarti baru dibuat itu pada abad ke-11 gitu. Jadi pada zaman pemerintahan Bali kuno. Kalau dari sisi nama, memang nama desa kami itu kan awalnya memang Tenganan. Jadi dalam prasasti itu tidak ada pegeringsingannya. Kemudian sekarang terdiri dari dua kata itu, Tenganan dan pegeringsingan. Kata Tenganan sendiri ada beberapa versi Pak, mengenai arti kata Tenganan tersebut. Jadi yang pertama merujuk kepada asal kata Tenganan itu dari kata tengen. Tengen itu dalam pengertian berarti kanan. Ini diasosiasikan dengan orang-orang yang mungkin bisa dianggap leluhurnya orang Tenganan, yang merupakan tangan kanannya raja. Jadi pembantu, orang kepercayaannya raja. Kemudian ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Tenganan itu berasal dari kata tengah. Nah, ini dikaitkan dengan cerita bahwa awal mulanya desa ini itu letaknya di daerah pesisir. Kemudian karena situasi kondisi alam, mungkin abrasi atau mungkin tsunami purba zaman dulu, jadi mereka bergeser ke tengah untuk mencari tempat yang lebih aman, mungkin yang lebih subur untuk membangun kehidupan, sehingga ke tengah, jadi bergerak ke tengah, jadi kata Tenganan gitu. Kemudian pegeringsingan sendiri itu jelas diambil dari kata geringsing yang merujuk kepada kain tenun. Jadi bukan endek ya, kain tenun yang menjadi ciri khas di mana hanya dibuat di desa ini, geringsing. Kalau kaitannya dengan erupsi Gunung Agung, nah ini mungkin bisa dijadikan sebagai patokan bahwa dari awal erupsi Gunung Agung ini mulai dicatat itu kami di sini tidak pernah dilalui oleh lahar panas ataupun yang lainnya, karena secara geografis lokasi desa ini itu dikelilingi oleh bukit. Jadi ketika terjadi erupsi Gunung Agung, laharnya itu tidak lewat ke dalam area pemukiman, tapi justru menyamping dia, Pak. Jadi sebagian besar memang beberapa desa tua yang ada di Karangasem seperti Tenganan, kemudian Timrah, Bungaya itu cenderung aman ya, terhindar dari bencana erupsi Gunung Agung. Justru kami malah menerima pengungsi, bukan kami yang mengungsi tapi menerima pengungsi. Kaitannya dengan profesi atau pekerjaan masyarakat, sebenarnya secara tradisional masyarakat Tenganan itu adalah petani ya. Jadi profesi utamanya adalah sebagai petani. Kemudian kain geringsing itu awalnya dibuat bukan untuk diperjualbelikan sebenarnya. Jadi kain geringsing itu dibuat untuk perlengkapan upacara dan juga dipakai sendiri pada saat melakukan upacara. Jadi kalau bicara hari ini memang sudah terjadi perubahan. Sebagian masih memang berprofesi sebagai petani, tetapi petaninya ini adalah petani pemilik lahan. Jadi bukan petani yang bekerja di sawah. Jadi kami orang Tenganan asli itu tidak ada yang bekerja di sawah. Jadi mereka bekerja sama dengan petani penggarap. Kami petani pemilik. Selain di sawah, karena ada kondisi hutan, kebun, jadi ada penghasilan tambahan juga dari hasil hutan dan kebun. Kemudian hari ini karena ada pariwisata, tentu saja banyak juga warga desa adat yang berprofesi sebagai pengrajin souvenir, kemudian berjualan arsop,
juga berkecimpung di industri pariwisata sebagai guide dan lain sebagainya. Kalau bekerja keluar, tidak hanya bekerja, sebenarnya menempuh pendidikan dari desa adat sendiri tidak ada larangan. Kalau kami boleh dibilang cukup terbuka kalau untuk hal itu. Jadi tidak membatasi warga untuk menempuh pendidikan, bekerja dan lain sebagainya. Hanya saja memang ada beberapa kategori warga masyarakat khusus yang memang karena memenuhi syarat tertentu dia harus menjadi anggota kelompok tersebut, kemudian harus wajib mentaati kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kalau bicara mengenai keunikan, dari historisnya sendiri, Desa Tenganan ini sebagai desa tua itu sebenarnya sudah mencirikan keunikan. Jadi kami di Tenganan ini satu sebagai desa tua itu memiliki sistem tata pemerintahan sendiri. Jadi pemimpin adat di Tenganan itu tidak dipilih. Jadi pemimpin adat itu ditentukan berdasarkan jenjang umur perkawinan. Jadi mereka yang menikah lebih dulu maka memiliki kesempatan lebih awal untuk duduk sebagai kepala adat. Jadi warga adat yang menikah sesama orang Tenganan itu wajib untuk menjadi anggota Krama Desa, lembaga inti di dalam pemerintahan desa adat, di mana pada jenjang tertentu itu berfungsi sebagai kepala adat. Tapi mereka tidak dipilih. Itu dari sistem pemerintahan. Kemudian dari sistem tata parahyangan namanya kalau istilah Bali. Kami di Tenganan itu tidak memiliki kahyangan desa itu yang tidak seperti di desa Bali pada umumnya, apalagi desa yang sudah zaman Majapahit. Jadi kami memiliki beberapa pura dengan struktur, bentuk dan arsitektur yang khas dan unik gitu. Seperti Pura Yasanti namanya, Pura Batang Cagi. Di pura-pura ini ada tahta-tahta batu. Jadi tempat pemujaannya itu berupa batu yang ditumpuk-tumpuk. Nah ini kalau dari sisi periodisasi zaman itu sudah termasuk zaman awal gitu. Kemudian dari sistem pawongan, tata sosial kemasyarakatan. Tadi salah satunya bahwa kami menganut sistem endogami, jadi perkawinan sesama, perkawinan ke dalam. Jadi perkawinan yang direstui secara adat, secara kelembagaan adalah perkawinan antar sesama orang. Bahkan ada dalam aturan konstitusi adatnya itu atau awil-awilnya itu, jika ada orang tua atau keluarga yang secara sengaja membiarkan sanak keluarganya menikah keluar, maka dia akan dikenai denda. Itu. Kemudian dari sistem pawongan lagi adalah bahwa kami di sini itu tidak mengenal kasta. Jadi salah satu ciri masyarakat desa tua itu. Jadi semua masyarakatnya itu sama. Jadi, tidak ada kasta seperti di Bali pada umumnya. Tergantung kalau bicara sanksi itu tergantung kesalahannya. Nanti merujuk pada pasal-pasal yang ada dalam awil-awil. Saya ambil beberapa contoh, misalnya soal penebangan kayu. Kalau dari sisi aturan adat, di sini tuh sangat ketat diatur, tidak boleh menebang kayu sembarangan. Jadi kalau ada warga yang ingin menebang kayu, dia harus meminta izin kepada desa adat. Nah kalau proses ini tidak dilalui, maka jika terbukti yang bersangkutan melakukan itu, maka satu dia didenda. Hitungan dendanya ada sendiri. Kemudian jika dia adalah anggota Krama Desa atau pejabat desa adat, maka dia akan diberhentikan langsung. Karena itu perbuatan termasuk kategori mencuri. Kemudian ada kesalahan lain misalnya ketika kalau di dalam masyarakat tradisional salah satu di sini itu peningkatan status seseorang dari anak-anak dewasa itu melalui sebuah upacara. Kalau kita kan mungkin umur gitu ya. Kalau masyarakat modern itu kan dilihat jenjangnya itu dari umur. Kalau sudah umur sekian sudah dianggap dewasa. Kalau di dalam masyarakat tradisional khususnya di sini
status jenjang seseorang itu ditentukan oleh sebuah upacara. Nah, ini dikaitkan dengan ketentuan perkawinan. Jika ada orang yang menikah sebelum jenjang dewasa, jadi seseorang laki-laki, khususnya laki-laki, dinyatakan sebagai orang dewasa, dia harus melewati upacara namanya Nyoman. Nah, jika dia menikah sebelum melalui upacara itu, maka dia akan dikeluarkan dari hukumannya, itu dia akan dikeluarkan dari keanggotaan warga aslinya. Kami punya klasifikasi memang pengelompokan masyarakat. Jadi ada istilahnya krama gumi. Kemudian gumi ini dibagi dua, ada gumi Bedauh dan gumi Bedangin. Bedauh itu barat, Bedangin itu timur. Nah, yang termasuk kategori masyarakat asli itu adalah yang Bedauh. Ini yang di barat, yang tinggalnya di jalur ini dan yang di tengah. Kemudian yang gumi Bedangin atau yang di timur ini yang ya boleh dikatakan luar lah, tidak asli. Jadi mereka itu berasal dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah warga yang dikeluarkan dari kelompok asli. Kemudian kelompok yang lain adalah pendatang. Jadi warga pendatang yang dalam bahasa lokalnya itu disebut wong angendok. Dari kata ngendon, ngendon itu merantau. Jadi orang yang merantau ke sini untuk mencari pekerjaan, kemudian oleh desa diberikan izin menetap untuk tinggal, tapi hanya di lokasi itu. Dan dia tidak menjadi bagian dari kelompok bumi asli Bedauh ini. Kalau berkunjung, berinteraksi, bergaul itu bisa, ya tidak dibatasi. Hanya saja konsekuensinya itu begini, kalau sudah dikeluarkan maka dia otomatis hak kepemilikan lahan dan segala macam itu dicabut. Karena orang luar di sini termasuk pendatang itu tidak boleh memiliki lahan, tidak boleh membeli lahan juga. Meskipun punya uang banyak, kaya, mau beli lahan di sini tidak boleh karena dia berstatus orang luar. Jadi dari yang penduduk dulu tadi dikeluarkan, kalau dia ada tanah dilepas. Itu diambil buat desa. Ada yang diambil oleh keluarga yang masih tinggal di sini, yang sisanya kalau tidak mungkin diambil oleh desa. Kalau yang asli itu mungkin bisa dihitung dari jumlah kerama desa. Sekarang ada 28 kepala keluarga. Kemudian ada yang namanya Gumi Pulangan, jadi kelompok asli tetapi tidak inti, itu ada sekitar 68 kepala keluarga. 68 tambah 28 sekitar 100 ya, sekitar 100 kakak. Kemudian ada yang janda dan yang lain, mungkin sekitar 150-an kakak. Itu rata-rata mungkin satu kakak. Kalau bicara kondisi rumah tinggal, boleh dikatakan sudah tidak ada yang asli. Dalam artian begini, karena rumah tinggal tradisional di sini itu ditinggali terus, Pak. Jadi dia tidak bisa kita fungsikan sebagai artefak benda mati, yaitu sebagai living museum. Jadi karena ditinggali terus, yang tinggal juga kehidupannya berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi mau tidak mau memang bentuk rumahnya itu sudah berubah, tidak lagi seperti dulu. Tetapi ada hal-hal yang memang dibatasi oleh aturan adat. Jadi rumah tinggal itu tidak boleh dibuat bertingkat, tidak boleh membuat garasi mobil. Jadi bentuk jumlah bangunannya itu masih diatur. Cuma isinya, pengaturan di dalamnya, bahan bangunannya itu sudah berubah. Mobil itu hanya di luar, di batas pinggir ini. Jadi kalau ada warga adat yang punya mobil ya harus ditaruh di sini, tapi jalan kaki ke rumah. Kalau warga yang punya motor, motornya boleh masuk ke dalam. Kalau sepeda motor masih bisa.
Kalau desa ini kaitannya dengan kepariwisataan, dikunjungi oleh wisatawan, itu sebenarnya sudah lama, Pak. Bahkan mungkin zaman kolonial desa ini sudah dikunjungi. Tapi awal yang berkunjung itu lebih tertarik untuk meneliti sebenarnya, bukan untuk lancong-lancong. Untuk meneliti, lalu berkembang seiring dengan perkembangan pariwisataan di Bali pada umumnya. Puncaknya mungkin di tahun 90-an lah ke bawah. Lalu untuk itu sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh desa secara khusus tidak ada sebenarnya. Karena kami masih berpikir bahwa pariwisata itu adalah dampak dari kondisi desa ini seperti ini. Jadi kami tidak memoles diri untuk menjadi tempat wisata. Jadi kami apa adanya, karena kampung seperti sama kampung, tempat orang tinggal tempat lain, dan hal itu dianggap menarik, unik, kemudian mereka tertarik untuk berkunjung, ya sudah seperti itu. Nah, memang dalam perkembangan waktu, Pak, seiring tingkat kunjungan semakin banyak, secara tidak langsung ada rasa kepedulian dan tanggung jawab dari desa adat terkait dengan kebersihan lingkungan misalnya. Nah, itu sudah diupayakan, jadi menjaga kebersihan, kemudian menata jalan-jalan di desa, termasuk yang paling baru ya ini menyiapkan fasilitas ruang penerima seperti inilah gitu. Jadi supaya ya meskipun kita tidak mengundang mereka untuk berkunjung, tapi ketika mereka berkunjung setidaknya kita buatlah mereka supaya nyaman gitu kan, nyaman, aman, bersih gitu. Jadi baru sebatas itu sih, Pak. Kalau dari sisi pemerintah memang ada, tetapi tidak banyak, karena biar bagaimanapun tempat ini yang punya kan kami. Jadi intervensi dari pemerintah itu tidak bisa terlalu jauh ke dalam, apalagi di dalam gitu. Kalau pemerintah terkait dengan sosialisasi, lalu penataan di luar ini memang pemerintah banyak membantu. Masuk ini juga menata kios-kios, parkir pengunjung ini itu dari pemerintah, bantuan dari pemerintah. Ya, anggaran ada dalam bentuk misalnya pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas. Terkait COVID seperti ini kemarin ada sosialisasi mengenai CHSE dan protokol kesehatan, memverifikasi. Jadi status Tenganan itu memang sebagai DTW, daya tarik wisata, tetapi tidak di bawah pemerintah. Jadi mandiri, dikelola oleh desa adat. Desa adat sebagai lembaga itu punya aset, Pak. Dia punya tanah, punya sawah, punya hutan, punya kebun. Nah, ini semua menghasilkan. Jadi hasil inilah yang dikelola oleh lembaga desa adat sebagai lembaga pemerintahan untuk membiayai kegiatan ritual upacara, termasuk memberikan insentif kepada anggota. Jadi insentif dalam bentuk beras, uang juga. Terus untuk warga lain yang tidak menjadi anggota Kerama Desa ini, mereka juga punya lahan, ya hampir rata-rata punya aset. Kalau bicara hari ini mungkin sejak 2010 itu ada bantuan keuangan khusus dari pemerintah yang khusus ditujukan kepada institusi desa adat sebagai lembaga untuk membantu pembiayaan di desa adat, baik untuk membiayai upacara maupun operasional pemerintahan. Tapi sebelum itu sebenarnya praktis kami mandiri, Pak. Jadi tidak mengandalkan bantuan dari pihak luar. Jadi 100% bergantung pada penghasilan sendiri. Nah, kalau mungkin Niki harus dibedakan antara lembaga dengan orang perorangannya. Kalau dari sisi lembaga jelas pasti, karena penghasilan dari pariwisata selama ini cukup besar perannya dalam membiayai
meskipun kami di sini tidak menerapkan tiket. Jadi dengan sistem donasi pun dalam setahun cukup besar lah uang yang bisa dikumpulkan dari pariwisata yang digunakan untuk membantu membiayai kegiatan di desa adat. Nah, ketika COVID praktis kunjungannya turun, jelas Pak ada pengaruhnya. Jadi ada beberapa kegiatan yang mungkin harus disederhanakan. Jadi biayanya disesuaikan lah dengan kondisi sekarang. Kalau dari sisi masyarakat pasti, karena ya selama ini yang sudah punya kebun sawah itu ya sudah sih. Ini yang masyarakat yang selama ini bergantung pada kegiatan pariwisata, yang berjualan, yang memproduksi kain geringsing. Ketika pariwisata turun, praktis penjualan kan berkurang. Nah, bantuan ya saya pikir perlu dalam situasi seperti ini gitu, karena mungkin ya Bapak kalau kesini pada saat sebelum COVID ini begitu masuk ini banyak yang berjualan lontar itu pakai meja itu. Jadi kerajinan menulis dan lontar itu. Jadi, itu yang dijual kepada wisatawan. Masuk juga rumah-rumah di dalam ini kan ketika pariwisata rame ya mereka boleh dibilang buka setiap hari. Nah, sejak tahun lalu otomatis tidak ada lagi penghasilan dari situ. Kalau yang bertani syukurnya sih masih bisa, Pak. Seperti misalnya sawah ya tetap berproduksi, kemudian kalau hutan tegalannya yang produksi tua aren itu ya masih jalan. Kalau secara khusus melalui bantuan pemerintah ini ada Pak yang disalurkan kepada warga yang kurang mampu, yang dianggap kurang mampu, yang terdampak paling misalnya yang ada yang bekerja di Denpasar, terus di PHK, pulang, nah itu ada yang dibantu, tapi kan terbatas juga bantuannya, paling dalam bentuk sembako gitu. Punya Pak, tapi dalam jumlah yang tidak sama. Ada kadang-kadang keluarga yang anggotanya cukup banyak, keluarga besar, tapi aset kepemilikannya sedikit, sehingga hasil dari sawah dan kebun itu tidak seberapa. Nah ini yang keluarga-keluarga seperti ini jelas sangat terdampak dalam situasi seperti ini, karena sebelumnya mungkin ya berkecimpung di pariwisata kan, ada yang berjualan. Yang pertama seperti tadi itu mengenai informasi. Jadi supaya tidak ada simpang siur, tidak ada kerancuan, kami memang berencana bahwa dari desa, dari pengelola punya kanal resmi gitu untuk mendiseminasi informasi tentang desa ini. Nanti di situ mungkin juga ada beberapa kalender upacara yang bisa dilihat sehingga orang yang berencana berkunjung itu bisa mengatur waktu dan segala macam. Di samping ada informasi-informasi yang ya kurang lebih cerita saya tadi itulah. Ya. Jadi tetapi di dalam halaman resminya desa. Kedua, fasilitas fisik tadi kembali seperti pertanyaan Pak, ada nggak rumah aslinya di sini? Karena jawabannya tidak ada, maka dari desa adat sebenarnya ingin punya satu rumah asli begitu, yang masih mengaplikasikan bahan, teknik membangun, perabotan dan segala macam seperti dulu, sehingga orang bisa melihat oh aslinya dulunya di Tenganan seperti ini rumahnya, kehidupan masyarakatnya gitu. Itu jadi ada di salah satu pekarangan ini yang oleh desa memang diproyeksikan untuk itu. Itu berapa? Besarnya berapa sih? Kira-kira berapa meter? 200 meter? Ya sekitar 200 meter persegi. Bangunannya? Kalau bangunannya dia dia Pak, seperti pecah-pecah dia, tidak dalam satu unit bangunan, dalam satu pekarangan, satu compound itu ada 4 bangunan itu. Berapa itu Pak anggaran?
Kalau dulu sebenarnya dulu di tahun 2015 dia satu paket pekerjaannya dengan ini dulu sekitar 300 juta tahun 2015 lah itu. Kalau saya sederhana, yang pertama tentu saja berharap supaya pariwisataan ini bisa kembali pulih seperti sebelum ini, dan ke depan memang antara pengembangan kepariwisataan dengan kehidupan adat dan tradisi itu harapannya supaya selaras, harmonis. Jadi pariwisata penting tetapi bukan segalanya lah. Jadi tetap apa yang selama ini yang menjadi penopang keberadaan desa ini itu harus tetap diprioritaskan. Di satu sisi pariwisata ini juga dikembangkan, tetapi bagaimana mengembangkannya ini yang harusnya serasi, seiring, sejalan dan seimbang supaya tidak pariwisata ini menjadi segala-galanya lah. Jadi karena pariwisata ini kan identik dengan komodifikasi. Di pariwisata lah yang mendorong sebenarnya orang untuk berdagang, termasuk memperjualbelikan aset budayanya, kan begitu. Jadi harus ada anunya lah, pengontrolnya lah harapannya.